Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pondok Tin. Seperti biasa di program Senin seputar nanam tin. Kali ini kami akan membahas tentang beberapa pendapat di luar sana yang menyatakan bahwa apakah pupuk organik yang khususnya dihasilkan oleh ember tumpuk atau lebih dikenal dengan air lindi itu aman untuk tanaman. Walaupun takarannya banyak atau mungkin tanpa diencerkan dengan air apakah aman, dan ada beberapa orang yang berpendapat itu masih aman karena ini organik, atau ada yang bilang dari organik pasti aman, atau ada yang bilang ini kandungannya tidak terlalu tinggi seperti kimia sintetis jadi aman. Nah, di sini kita akan bahas apakah pendapat tersebut benar atau tidak. Jadi kita mulai. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman kami, hal tersebut relatif. Maksudnya adalah ketika kita memiliki air lindi, kenapa Pak Nasih menyarankan untuk dijemur terlebih dahulu sehingga baunya tidak menyengat dan warnanya berubah. Memang yang kami lihat ada dua poin yang memang perlu revisi atau diperbaiki. Yang pertama itu tentang masalah kandungan POC atau pupuk organik cair itu rendah. Jadi kami sudah mencoba, bisa dilihat di video bahwa kandungan air lindi yang sudah matang itu kadarnya sekitar 3000 ppm, dan ternyata lumayan tinggi. Kami kira hanya 1000 atau di bawah 1000, dan wajar saja jika memang beberapa bibit kecil yang diberikan air lindi itu ada yang overdosis atau mati. Dan ini yang perlu digarisbawahi bahwa pendapat tentang air lindi itu aman, ternyata memang ketika kami cek air lindi yang sudah dijemur, kandungan ppm atau zat antar laut di dalamnya itu mencapai 3000 ppm, dan itu cukup tinggi. Maka itu perlu dilarutkan dengan air, dan terlebih lagi jika air lindi tersebut belum dijemur. Ternyata kami pernah mencoba air lindi yang belum dijemur, kandungannya bisa mencapai 8000, bahkan lebih daripada itu. Itu dia lebih berbahaya jika air lindi yang belum dijemur, kita langsung dari ember tumpuk dengan bau menyengat, itu ternyata lebih berbahaya untuk tanaman. Dan kami pun punya pengalaman. Untuk yang poin pertama itu dulu kami menempatkan komposter di bawah pohon jengkol, dan ternyata tetangga kami pun menggunakan komposter tersebut. Kemudian ternyata tetangga kami langsung mengeluarkan keran itu di tanah di bawah pohon jengkol tersebut, jadi tidak dijemur. Dan hari demi hari berlangsung, saya baru merasa aneh melihat pohon jengkol yang makin lama kondisi daunnya makin kering, berubah warna, dan akhirnya mati. Singkat cerita, ketika saya berbicara dengan tetangga saya, dan ternyata beliau belum paham tentang namanya air lindi harus dijemur, jadi langsung dikeluarkan di bawah pohon jengkol. Pohon jengkol yang sudah berusia lebih dari 3 tahun itu pun bisa mati.
karena yang tadi kita bahas, kandungan zat yang terdapat pada air lindi yang menurut jemur itu sangat tinggi. Itu poin pertama yang perlu kita cermati, sehingga tanaman itu menjadi overdosis karena zat terlarut yang terlalu banyak. Dan yang kedua, untuk air lindi atau POC dari ember tumpuk ini, hal yang perlu kita perhatikan adalah matang tidaknya pupuk. Jadi kita mungkin pernah di belakang truk sampah dan mencium bau yang tidak sedap. Itu salah satu tanda bahwa kondisi air lindi belum matang. Terdapat zat atau bakteri atau patogen yang mengerugikan tanaman. Maka itu perlu dimatangkan terlebih dahulu. Bagi petani atau mereka yang terbiasa dengan bahan organik, misal kotoran kambing atau kotoran hewan lain, tentu paham tentang indikator bau, bahwa salah satu indikator bau itu adalah banyak zat-zat lain yang terkandung di dalam tersebut yang membahayakan tanaman. Maka itu perlu proses pematangan. Dan di air lindi ember tumpuk ini, proses pematangannya dengan cara menjemur cairan tersebut di terik matahari selama beberapa pekan dengan tutup tidak dirapatkan. Jadi caranya menggunakan teknik aerob ya, jadi tidak menggunakan oksigen. Nah, itu cara mematangkan. Jadi kami ulangi, ada dua, satu tentang kandungan zat terlarutnya tinggi di dalam air lindi, yang kedua adalah kondisi air lindi tersebut belum matang. Jadi memang kita perlu ada cara untuk membuat air lindi itu siap pakai. Dan memang dari dua hal tersebut, salah satu indikator yang perlu kita ukur yaitu pH. Karena yang sudah dijemur, kami hitung pH-nya itu ternyata tidak terlalu asam. Memang tidak mencapai 6 atau 7. pH-nya sekitar 4,5 hingga 5,5. Namun itu masih batas aman. Jadi memang perlu kita jemur hingga berubah warna dan baunya tidak menyengat, dan ketika mengaplikasikan kepada tanaman tetap perlu kita campur dengan air, karena yang paham hidroponik pun mengerti bahwa menggunakan AB mix seperti apa kadarnya, dan itu pun sama dengan air lindi. Jadi memang biasanya kami menggunakan perbandingan 1:10, 1:25 antara air lindi dan air biasa, dan kita kocor ke tanaman. Jadi jika terlalu pekat, bukan cuman bisa membuat tanaman overdosis, tapi pH dalam tanah itu akan terganggu. Mungkin seperti itu argumen kami yang disertai dengan data yang kami lakukan dan juga pengalaman, bahwa walaupun organik tetap kita butuh treatment tambahan untuk mengolah bahan organik tersebut agar bermanfaat bagi tanaman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.